Peristiwa penikaman seorang remaja terhadap ayah, ibu, dan neneknya menggemparkan warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Sang ayah dan nenek tewas sementara sang ibu terluka parah dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Kasus ini pun sudah ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Pihak Polres Jakarta Selatan menyatakan masih mendalami motif dari pelaku dan berhati-hati dalam menangani kasus ini. Praktisi hukum advokat Dr. Togar Situmorang sangat mengapresiasi tindakan dari pihak Polres Jakarta Selatan. Tidak hanya itu saja, Dr. Togar Situmorang juga menyampaikan pesan bijaknya terkait kasus ini. Simak sebagai berikut. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Oras, salam. Saya advokat Dr. Togar Situmorang. Terkait masalah anak di bawah umur melakukan dugaan pembunuhan kepada ayah kandung bersama nenek serta ibunya, ini membuat saya miris, prihatin, dan juga shock. Karena kenapa? Ternyata anak ini masih berusia, tepatnya umur 14 tahun. Yang harusnya kita tahu, usia 14 tahun itu lagi sukanya bermain, kumpul dengan teman-teman. Namun dengan terjadinya peristiwa ini sangat mengagetkan. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih karena jajaran Polres Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Bapak Kombes Ade Rahmat itu sangat-sangat bijak, sangat-sangat hati-hati di dalam menangani perkara atau kasus remaja usia 14 tahun ini. Dan saya setuju dengan pihak Polres Jakarta Selatan dalam penanganan anak-anak di bawah usia kisaran 14 tahun ini, itu memang wajib didampingi dari beberapa instrumen seperti dinas sosial, juga psikologi, juga daripada ahli kriminal, dan lain-lainnya. Dan kita harapkan dalam hal penerapan hukum dan juga dalam hal nanti eksekusi daripada penerapan hukum tersebut tidak terlepas daripada faktor adanya perlindungan anak-anak di bawah umur, sehingga nanti di dalam proses pemidanaan mungkin yang ditonjolkan itu bukan terhadap vonis untuk penghukumannya, namun lebih mengutamakan ke rehabilitasinya, di mana kita tahu anak-anak usia 14 tahun ini bisa melakukan hal yang kita anggap sangat ekstrim. Itu mungkin ada dua faktor yang memang wajib diungkap, baik itu faktor kejiwaan si anak itu sendiri ataupun faktor lingkungan di dalam hal rumah tangga anak tersebut. Dan puji syukur juga pihak Polres itu secara komprehensif tidak menempatkan anak ini di tahanan Polres,
malah dilakukan penahanan, malah dilakukan penempatan di safe house Bapas pihak sosial, Menteri Sosial, Dinas Sosial. Nah, ini sudah menunjukkan begitu profesionalnya pihak Polres Jakarta Selatan, begitu hati-hatinya pihak Polres Jakarta Selatan untuk menangani kasus yang memang melibatkan anak remaja usia 14 tahun ini. Dan pihak Polres juga masih mendalami motifnya, terutama menggali informasi juga dari pihak sekolah. Dimana kalau kita lihat di media, anak ini bisa dikategorikan anak yang cerdas, anak yang lugas, luwes, serta anak yang tidak introvert. Artinya mereka mau bergaul dengan sesama. Nah, sehingga adanya peristiwa ini, inilah yang harus diungkap apa motif sehingga terjadinya pembunuhan terhadap ayah, nenek, dan melukai ibunya. Dan memang yang kita tahu, pasal yang diterapkan itu juga ada, karena ini menyangkut anak-anak di bawah umur, itu yang diterapkan adalah Undang-Undang 11 tahun 2012, dan di mana nanti di dalam hal peradilan, di dalam hal untuk mengadili anak tersebut, ini menggunakan sistem peradilan pidana anak. Dan kalaupun ada pasal berlapis, baik itu KDRT-nya, baik itu pasal 338-nya, atau 351-nya dan seterusnya, itu mungkin seiring dengan nanti perkembangan setelah pihak kepolisian menemukan motifnya. Namun di balik itu semua, saya sebagai praktisi hukum sangat-sangat apresiasi sekali, sangat-sangat mendukung daripada pihak Polres Jakarta Selatan di dalam menangani perkara pembunuhan kepada orang tuanya, kepada ayah dan neneknya yang dilakukan oleh anak usia 14 tahun ini. Semoga ini menjadi satu pelajaran juga bagi kita dalam hal mendidik anak, mengawasi anak, agar peristiwa macam seperti ini tidak terulang kembali. Karena jelas anak itu adalah tunas bangsa, anak itu adalah generasi penerus yang akan mengemban daripada bangsa ini dan akan mengisi untuk hal-hal positif, terutama di dalam hal masa depan anak itu sendiri. Nah, ini jelas tidak hanya pihak kepolisian yang wajib bertanggung jawab, namun stakeholder lain juga kiranya wajib untuk sama-sama ngebangun suatu sistem yang akan lebih bisa preventif yang diutamakan. Dalam hal ini mungkin karena anak-anak di bawah umur itu rata-rata mereka lebih banyak waktunya di sekolah, mungkin dari dunia pendidikan dengan adanya kejadian ini bisa mempelajari atau bisa memberikan satu terobosan agar anak-anak ini tidak ada permasalahan di dalam pribadi diri anak itu sendiri. Sehingga orang tua ataupun keluarga yang harusnya menjadi tempat yang aman, bukan menjadi satu tempat terjadinya satu peristiwa kriminal ataupun terjadinya pembunuhan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Saya sangat mendukung daripada kerja Polres Jakarta Selatan. Semoga juga dengan adanya kasus remaja yang membunuh ayah, nenek, dan melukai ibunya, pihak DPR RI, bahkan pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden bisa mempunyai attention agar ke depan anak-anak ini tidak membuat atau tidak mengalami satu permasalahan yang memang ini kita cukup katakan permasalahan hukum berat.
Karena jelas yang namanya membunuh itu tidak bisa ditolerir. Membunuh itu adalah pidana murni. Namun karena menyangkut anak, kita coba himbau untuk adanya suatu ide, adanya suatu kerjasama komprehensif antara dunia pendidikan, orang tua, bahkan daripada pemerintah kita sendiri untuk mengutamakan anak agar hidup kembang bisa di dalam kehidupan rumah tangga, agar di dalam rumah itu tidak terjadi konflik yang memang bisa mencetuk daripada peristiwa yang memang kita tidak harapkan. Saya, Dr. Togas Tumorang, turut prihatin dan semoga yang akan diterapkan nanti bukanlah pemidanaan badan, namun lebih diutamakan terkait masalah rehabilitas daripada hukumannya. Itu saja. Salam.